Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazaya Sakova dengan NIM 0701223136. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang memungkinkan perangkat keras, komputer, dan perangkat lunak lainnya untuk saling berkomunikasi. OS bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, memudahkan interaksi dan manajemen. Kemudian jenis-jenis sistem operasi, yang pertama yaitu Windows. Windows adalah sistem operasi yang populer yang digunakan secara luas oleh pengguna komputer di seluruh dunia. Contohnya seperti Windows 10 dan Windows 11. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple dan dirancang untuk produk-produk Apple seperti MacBook, iMac, dan iPad. Contohnya seperti macOS Catalina, macOS Monterey. Kemudian Linux adalah sistem operasi open source yang dikenal dengan fleksibilitas dan stabilitasnya. Contoh aplikasinya yaitu Ubuntu dan Fedora. Kelebihan dan kekurangan sistem operasi, yang pertama Windows, kompatibilitas luas dan dengan software antarmuka yang mudah digunakan. Kekurangannya yaitu harga mahal, rentan terhadap virus dan malware. Yang kedua, macOS, kelebihannya yaitu desain yang indah, keamanan yang baik, integrasi perangkat Apple yang seamless. Kekurangan yaitu kompatibilitas, software terbatas, harga mahal. Yang ketiga ada Linux, kelebihan Linux, open source, fleksibilitas tinggi, keamanan yang kuat. Kekurangannya yaitu kurangnya dukungan software komersial, kurva pembelajaran yang lebih curam. Proses instalasi sistem operasi yaitu yang pertama membuat bootable media, unduh file ISO OS yang diinginkan, kemudian gunakan aplikasi seperti Rufus untuk membuat bootable USB. Yang kedua, memasuki BIOS dan mengatur boot order. Nyalakan komputer dan tekan tombol BIOS. Biasanya tekan Del atau F2. Kemudian atur boot priority ke USB. Yang ketiga, melakukan instalasi. Ikuti petunjuk instalasi yang ditampilkan di layar. Pilih partisi disk dan bahasa yang diinginkan. 4. Konfigurasi awal. Setelah instalasi selesai, konfigurasi pengaturan awal seperti username, password, dan zona waktu. Yang kelima yaitu menginstal driver. Unduh dan install driver yang diperlukan untuk perangkat keras komputer. Kemudian komponen perangkat dasar komputer, yaitu ada CPU, Central Processing Unit. CPU itu adalah pusat komputer yang memproses data dan instruksi. Kemudian ada RAM. RAM ini adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh program. Contohnya kita membuka browser, kemudian kita hilangkan, jadi dia akan menghilang. Jadi dia cuma penyimpanan yang sementara. Kemudian hard disk, penyimpanan utama komputer yang menyimpan sistem operasi, program, dan data pengguna. Motherboard yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Contohnya seperti RAM, CPU, chipset. Cloning sistem operasi. Yang pertama, membuat backup hard disk. Buat backup lengkap hard disk sumber menggunakan aplikasi cloning. Yang kedua, membuat bootable media atau drive. Buat bootable USB atau drive eksternal dengan software cloning. Yang ketiga, menyalakan komputer dengan media cloning.
Hubungkan media cloning ke komputer target dan boot dari media tersebut. Keempat, memilih opsi cloning. Pilih opsi cloning pada software dan tentukan sumber dan target cloning. Yang kelima yaitu melakukan proses cloning. Software akan menyalin seluruh data dan dari hard disk sumber ke target. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.